Dan semoga Allah SWT sekali lagi selamatkan kita semua dari permasalahan-permasalahan ini, terutama para muslimah, yaitu membuka mata di halaman 81 ya, membuka mata untuk melihat keharaman dan tidak menundukkan pandangan dari melihat laki-laki asing. Seolah-olah perintah agar menundukkan pandangan itu hanya berlaku untuk kaum laki-laki saja, tidak berlaku untuk kaum wanita. Ini sering terjadi. Sering terjadi ini. Subhanallah, banyak di antara muslim dan muslimah, terutama muslimah ya, dia fahamnya karena dia bercadar misalnya, dia pakai jilbab, maka dia tidak perlu turunkan pandangan. Yang perlu turunkan pandangan hanya laki-laki saja. Jadi laki-laki nggak boleh lihat perempuan. Perempuan boleh jelalatan lihat sendiri, nggak bisa. Itu pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Bayangkan pernah ada seorang sahabat Nabi dalam sebuah riwayat yang sahih namanya Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu. Beliau muadzin Nabi dan beliau buta matanya. Masuk bertamu di rumah Nabi SAW. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha, kalau tidak salah itu sama Hafsah. Ya, tapi ada kisah Aisyah di sini, istri Nabi SAW. Berdua mereka. Rupanya belum nutup aurat. Maka Nabi SAW mengatakan, tutuplah aurat kalian. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Ibnu Maktum buta? Saya tidak bisa lihat kami gitu. Apa kata Nabi SAW? Tapi kalian tidak buta. Maksudnya apa? Walaupun dia laki-laki buta, kalian juga tidak boleh lihat. Tetap tutup. Ya, menghadap ke tembok, jangan melihat dan segala macam. Seperti itu. Jadi kita harus faham teman-teman sekalian. Makanya Allah di sini diangkat oleh penulis, nanti akan panjang lebar kita jelaskan insya Allah masalah hukum ini. Dalam surah An-Nur ayat 31, Allah berfirman tentang para wanita juga ya. Tentu ayat 30-nya ada tentang laki-laki ya. Tapi ini nanti kita panjang lebar bahas insyaAllah. Ayat 31-nya bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil mu'minati yaghludna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Jadi Allah khususkan juga di sini muslimah. Sebelumnya ayatnya juga dijelaskan. Sebelum potongan ayat ini Allah jelaskan tentang laki-laki menurunkan pandangan. Maka di sini juga Allah mengatakan perempuan juga sama. Baik melihat laki-laki asing itu secara langsung melalui layar televisi, majalah, ya, surat kabar maupun selainnya yang menyebabkan bergejolaknya syahwat dan membawa kepada fitnah. Ya, maksudnya fitnah menjerumuskan diri pada hal-hal yang haram nantinya. Ya, banyak orang begitu, misalnya seorang idola, ya, tokoh masyarakat, aktor, artis gitu kan. Ya, karena dia kagum maka dia simpan di handphonenya, dia simpan di di poster, di kamarnya dipasang, segala macam hal. Ya. Padahal itu bukan mahram dia, makanya tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Nanti akan kita jelaskan kepada siapa saja muslimah boleh, gitu kan, insya Allah. Demikian pula masuk dalam kategori pengharaman wanita melihat aurat wanita lainnya. Nabi SAW bersabda, la yanzuru rajulu ila auratir rajul, wa la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya, dan jangan pula wanita melihat aurat wanita lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi jangankan ibu, saudariku muslimah, terlihat oleh laki-laki. Ya. Misalnya maaf tanpa busana atau terbuka aurat, kan yang biasa dibuka kan wajah dan telapak tangan. Misalnya kepala, leher dan segala macam. Itu dengan laki-laki tidak boleh. Sama perempuan pun ada larangan. Walaupun di sini masih panjang bahasan ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan dimaksud adalah bagian dada sampai ke betis ya, antara perempuan sama perempuan. Sehingga sawate ini bagian dada dan bagian kemaluan semuanya tidak terlihat gitu kan. Sama wanita. Tapi tetap Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Seperti contoh misalnya mandi bersama ya. Dengan tanpa busana, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, atau misal seperti saya waktu kita bahas masalah beberapa pelanggaran yang lalu, orang wanita pergi ke salon ya,
Akhirnya dia harus dilulurin oleh seorang wanita juga yang lain dan membuka semua auratnya tanpa pelapis. Itu sama wanitanya nggak boleh. Apalagi kalau pakai tukang pijat laki-laki gitu kan, lawan jenisnya. Atau laki-laki menggunakan jasa perempuan dalam masalah ini. Dan kadang-kadang mereka berargumentasi mengatakan ini kan kesehatan. Enggak, itu rileks lah. Bukan kesehatan sebenarnya. Untuk membuat Anda rileks, membuat Anda nyaman. Ini hanya boleh dengan pasangan halal. Kita tidak bicara masalah kesehatan di sini. Kalau Anda berobat, sakit, nanti akan kita jelaskan ada yang pintu dibolehkan berobat sama dokter dan harus melihat itu pun di titik yang sedang harus atau perlu yang sedang diperiksa, yang memang harus dilihat oleh si dokter tadi. Ini juga sudah kita jelaskan pada saat membahas masalah berobat kepada dokter yang laki-laki ya, karena memang urutannya itu harus ke dokter perempuan muslimah. Kalau tidak ada berobat kepada dokter wanita kafir. Kalau tidak ada baru berobat kepada dokter laki-laki muslim. Kalau tidak ada apa boleh buat baru dokter laki-laki kafir. Seperti itu. Juga dalam sabda Nabi SAW dalam hadits At-Tabarani, zinal ainain nazar. Zinanya kedua mata adalah memandang. Ya. Di dalam sebuah ada sebuah hadis yang cukup panjang yang kata Nabi SAW hampir seluruh tubuh ini punya bagian daripada perzinahan. Ya, mata dengan melihat, lisan dengan mengucapkan yang haram, tangan dengan menjama, kaki dengan melangkah, ya, kemaluan dengan memastikan perzinahan fisik itu terjadi. Ya. Ya. Kita akan coba lebih panjang lebar saudaraku seiman menjelaskan masalah ini insya Allah. Bila masih ada waktu kita akan lanjutkan ke pelanggaran 55. Kalau tidak maka kita akan cukupkan insya Allah dengan satu poin ini. Pertama sekali mari saya mengajak semua yang mengikuti acara kita ini untuk membuka surah An-Nur. Surah An-Nur surah nomor 24 dalam Al-Quran ayat 30 sampai ayat 31. Ayat 30 sampai ayat 31. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azqa lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيناتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Artinya, katakanlah hai Muhammad kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, maksudnya melihat kepada sesuatu yang tidak dibolehkan. Di sini tentu lebih cenderung kepada aurat lawan jenis yang tidak halal bagi dia. Yang halal tentu istrinya, gitu kan. Itu seluruhnya boleh dilihat, tapi kalau mahram dia kayak ibunya, saudarinya, ada batasan dalam melihat aurat itu. Akan kita jelaskan insya Allah. Dan juga memelihara kemaluannya. Maksudnya adalah tidak berzina. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi dua hal ditekankan dalam ayat ini bagi laki-laki, tidak boleh melihat yang haram, tidak boleh meletakkan kemaluan pada yang haram. Tentu solusinya sudah ada, melihat yang dihalalkan dan menikah, ya, sehingga kemaluan terlampiaskan pada yang halal.
Katakanlah kepada wanita yang beriman. Di sini Allah khususkan laki-laki, khususkan perempuan. Supaya jangan ada yang mengatakan, oh cuma si laki-laki aja yang ditegur, atau cuma perempuan yang ditegur. Allah katakan, dan katakan juga hai Muhammad, kepada wanita yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan jangan mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Maksudnya wajah dan telapak tangan biasanya. Dan hendaklah mereka, jadi di sini menandakan juga teman-teman sekalian, wanita itu seluruh tubuhnya perhiasan. Walaupun tidak diletakkan perhiasan emas atau manik-manik atau apa saja. Jadi dengan terbuka saja, terbuka kancing baju sedikit kelihatan dadahnya, mungkin lengannya kelihatan, itu sudah cukup untuk menjadi perhiasan. Menjadi fitnah. Tersingkap sedikit betisnya, itu sudah cukup luar biasa. Ya. Pengaruhnya kepada syahwat lawan jenis. Bahkan seringkali terjadi sesama jenis pun terganggu. Ya. Makanya Allah mengatakan di sini. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Kecuali yang biasa nampak daripadanya. Wajah dan telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Tutup sampai menutupi dada seluruhnya. Dan jangan sampai membentuk dada itu ya. Dilonggarkan maksudnya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada siapa saja mereka boleh perlihatkan. Ya, terbuka jilbabnya misalnya pada suami mereka. Nah kalau suami semuanya tentu. Apapun boleh dilihat. Nanti akan kita jelaskan dalilnya insya Allah. Atau ayah mereka. Ya. Ayah di sini ayah kandung. Masuk dalamnya juga suami ibu, ya. Kalau biasa kita bahasakan ayah tiri, ya. Tapi ayah angkat tidak masuk di sini karena bukan mahram, ya. Ini pun ada batasan, nanti akan kita jelaskan batasan yang boleh, ya. Dibatasi dari daerah dada sampai ke tadi lutut saya bilang, ya. Itu sisanya mungkin bagian kepala, wajah, sedikit bagian leher, siku ke bawah, lutut ke bawah. Ini sama ayah masih dibolehkan, gitu kan. Tapi tidak boleh bukan depan ayah kemudian menggunakan cuma BH sama celana dalam misalnya, itu tetap nggak boleh ya. Tapi kalau sama suami dibolehkan. Atau ayah suami mereka, mahram. Karena dengan ibu menikah dengan suami, maka secara otomatis ya bapak mertua ibu adalah mahram seperti ayah juga. Tapi hukumnya seperti ayah ya, tidak boleh terbuka semuanya, bagian tertentu saja. Atau putra-putra mereka, anak-anak mereka. Atau putra-putra suami mereka. Kalau mereka menikah sama duda misalnya punya anak ya, maka anaknya itu walaupun lebih tua dari dia misalnya, tetap saja mahramnya. Jadi kayak misalnya seorang duda punya anak laki-laki 2. Duda umurnya 50 tahun, anak dia umur 25 tahun. Lalu meninggallah istrinya si duda, ya, sehingga satu sudah melekat padanya. Kemudian dia menikah sama seorang wanita umur 20 tahun misalnya. Maka istrinya sekarang ini, itu lebih muda daripada anaknya dia yang pertama misalnya. Umur 25 tahun anaknya. Tetap saja anak itu adalah mahram dia dan ini adalah ibunya si anak tadi. Ya. Dan saudara-saudara laki-laki mereka, sudah masyhur saudara laki-laki, dan putra-putra saudara laki mereka, ponakan dari anak laki-laki, saudara laki-laki kita. Dan putra-putra saudara perempuan mereka, ponakan dari saudari kita perempuan. Atau wanita-wanita Islam. Ya. Di sini ada yang membatasi, karena Allah mengatakan wanita-wanita Islam, berarti wanita kafir tidak boleh, gitu kan. Harus tertutup. Atau budak-budak yang mereka miliki. Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Jadi kayak misalnya ada tukang kebun sudah tua sekali 70 tahun, 75 tahun. Kayaknya udah tidak ada syahwat. Gitu. Nah itu mungkin dan sudah lama bekerja. Ya. Itu mungkin ada, itu pun sebagian ulama membatasi mengatakan mungkin kalau dia terlihat sedikit bagian rambutnya bukan juga terbuka umumnya ya. Seperti itu. Kemudian dan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ini biasanya di bawah 7 tahun, di bawah umur tamyiz. Ya, ini dianggap
masih belum faham gitu ya. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan. Ya, di sini maksudnya tradisi orang-orang Arab dan sampai sekarang masih berjalan ya. Begitu juga di India mereka biasa menggunakan gelang kaki. Gelang kaki. Nah itu biasanya ada kerincing-kerincingnya ya, bunyi gitu kan. Nah, itu biasanya mereka sengaja menampakkan kakinya, ya kakinya yang mulus, kemudian dipasangkan gelang kaki, kemudian mereka sengaja menggunakannya, membunyi-bunyikan gelang itu untuk menarik perhatian lawan jenis. Kadang-kadang juga bahkan dipakai menari di depan para lawan jenis ya. Allah melarang semua itu. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Maksudnya kalau selama ini kalian melanggar ini, maka bertobatlah. Mulai sekarang jangan lagi melakukan perbuatan tersebut. Hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Supaya kalian beruntung, maksudnya selamat dunia akhirat. Maka mulai sekarang kita harus menjaga pandangan mata dari yang haram. Gitu ya. Ada tulisan yang menarik dari sebuah artikel sebenarnya ya, dari Syekh Shalih Al-Munajjid ya, dalam buku Fatwa Al-Islam Soal wal Jawab, maksudnya fatwa-fatwa Islam dan agama Islam, pertanyaan dan jawaban. Jadi bahasannya cukup panjang lebar, dipaparkan oleh beliau. Di antara bunyinya itu adalah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman dengan seruan wahai orang-orang beriman. Maksudnya adalah kalau Allah mengatakan wa qul lil mu'minin wa qul lil mu'minat, katakanlah hai Muhammad kepada laki-laki beriman, katakanlah kepada wanita beriman. Berarti yang dipanggil adalah orang-orang yang memiliki iman. Karena orang yang tidak ada imannya tidak akan peduli dengan masalah ini. Termasuk Anda ikuti acara kita ini, kalau Anda punya keimanan, Anda akan tersentuh. Oh Allah larang nih, misal gitu ya. Seruannya adalah agar tidak terjatuh pada hal-hal yang mencacati imannya. Supaya jangan sampai imannya rusak, terganggu. Ya. Hendaklah mereka para laki menundukkan pandangan supaya tidak sampai memandang aurat dan memandang wanita yang bukan mahram. Karena akan tergoda ketika memandangnya sehingga dapat terjerumus kepada keharaman yang lebih parah. Ya. Hendaklah mereka menjaga kemaluan dari zina yang haram, yaitu bersetubuh pada kemaluan atau dubur. Atau selain itu, jangan sampai menyentuh dan memandangnya pula. Itu lebih menjaga pandangan dan kemaluan dan lebih suci dan lebih baik. Ini manfaat karena meninggalkan yang haram. Ada sebuah hadis berbunyi, innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairan laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih tentunya. Juga disebutkan Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan surah An-Nur ini, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan lebih baik. Siapa yang tundukkan pandangannya dari yang haram, maka Allah akan memberikan cahaya pada penglihatannya. Dan salah satu makna memberikan cahaya pada penglihatan adalah matanya Allah jaga sehingga tidak mudah rusak, buram dan segala macam. Gitu kan? Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama juga kata Nabi SAW, siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram, ya, yang Allah haramkan, maka Allah akan memberikan padanya kenikmatan keimanan yang dia rasakan sampai hari kiamat. Bayangkan teman-teman di sini bukan hanya semenjak itu ya, bukan pada saat itu saja, tapi sampai hari kiamat. Dia akan rasakan kenikmatannya, keimanan tersebut. Ya, dia rasakan ketentraman jiwa, kedekatan diri dengan Allah dan pahala yang sangat besar. Itu di ayat
30 tadi, ayat 31 disebutkan perintah menundukkan pandangan bagi perempuan dan perintah bagi mereka juga menjaga kemaluannya. Para wanita juga disuruh menundukkan pandangan. Tidak boleh memandang aurat dan memandang laki-laki dengan syahwat dan pandangan yang terlarang. Hendaklah para wanita menjaga kemaluannya dan tidak melakukan zina yang haram, menyentuh lawan jenis dan memandang yang haram untuk dipandang. Ya. Kita mulai dulu dari laki-laki ya, tentang masalah laki-laki memandang perempuan. Memandang wanita yang bukan mahram asalnya tidak dibolehkan. Dan hanya akan ada keringanan pada saat ada hajat. Dan hajat ini dibolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Misal, memandang wanita non mahram tanpa ada hajat, hal itu tidak dibolehkan. Asalnya adalah hukum surah An-Nur ayat 30. Jadi cuma iseng. Ketemu sama istri temannya, ngobrol sambil mandang terus. Ya, masuk ke toko, terus lihat, terus pegawainya kena dianggap cantik sama dia. Nah, dan seterusnya lah. Ya. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Dan ini yang dimaksud dalam tadi An-Nur ayat 30. Kemudian yang kedua, memandang istri. Ini boleh, melihat seluruh tubuhnya bahkan. Keluar dari atau diambil daripada hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad hasan, ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kau miliki. Ya. Jadi kita pun tidak boleh sembarangan laki-laki. Ya. Ibnu Hajar berkata, yang difahami dari hadis tadi kecuali dari istrimu menunjukkan bahwa istrinya boleh-boleh saja memandang aurat suami. Hal ini dikiaskan juga. Ya, boleh saja suami memandang aurat istrinya. Ya. Fathul Bari jilid 1 Syarah Sahih Bukhari halaman 386. Dan yang berpandangan boleh memandang aurat satu sama yang lain antara suami istri adalah pendapat jumhur ulama. Semua diambil dari kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah jilid 32 halaman 89. Yang ketiga, memandang wanita yang masih mahramnya dibolehkan selain antara pusar dan lututnya. Ya. Dalilnya adalah surah An-Nur ayat 31. Jadi kalau laki-laki kan pusar sama lutut. Ya. Berarti ibunya masih boleh melihat bagian atasnya gitu kan ya. Lututnya ke bawah dan seterusnya ya. Ini kalau laki-laki. Yang keempat, memandang demi alasan ingin menikahi wanita. Ini juga dibolehkan. Dan yang boleh dipandang hanya wajah dan telapak tangan. Berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, dia mengatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah berada di sisi Nabi SAW, lalu datang seseorang dan ia mengabarkan kepada beliau bahwa ia ingin melihat wanita Ansar, mau menikah maksudnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah engkau telah nazar, memandang wajahnya gitu. Maka dia mengatakan belum, kata Nabi SAW, ya, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Pergilah lihat ke wajahnya, terutama matanya gitu kan. Karena sesungguhnya di mata wanita Ansar terdapat sesuatu. Ya. Yang dimaksud di sini adalah mata wanita Ansar agak berbeda dengan umumnya wanita Arab ya. Sehingga perlu dilihat agar tidak terkejut. Apakah itu kecil, apakah ini, Allahu a'lam. Tapi yang jelas seperti itu. Memandang wanita yang ingin dinikahi di sini hanya pada wajah dan kedua telapak tangan karena tidak ada hajat untuk melihat anggota tubuh lainnya. Ya, walaupun masih ada pendapat ulama yang membolehkan melihat sebagiannya seperti bagian rambut yang itu. Begitu juga dengan bagian lengan ya, sebagian. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu pun dia karena niat ingin menikahi. Yang kelima, memandang wanita dalam rangka berobat. Boleh pada bagian yang dibutuhkan saja. Jadi kalau terpaksa berobat pada dokter laki-laki ya, atau dokter laki-laki ini mengobati pasien perempuannya, maka di sini dia harus ya, melihat hanya boleh melihat tempat yang dibutuhkan saja. Jadi tidak boleh dia sembarangan mengecek sana sini sementara tidak diperlukan. Mungkin karena pasiennya
muda, cantik dan segala macam, ini tetap tidak boleh. Dia harus bertakwa kepada Allah. Yang keenam, memandang wanita karena keperluan persaksian atau muamalat. Boleh melihat pada wajah saja. Gitu kan. Kalau misalnya hakim, dia harus mendatangkan saksi atau saksi wanita datang dan dia harus melihat. Mungkin dari mimik wajahnya ini ketahuan orang ini bohong atau tidak misalnya. Ya, seperti itulah. Dalam masalah berobat ini sudah pernah kita jelaskan tentu teman-teman sekalian. Harus didahulukan dalam pengobatan itu adalah dokter laki-laki muslim, dokter perempuan muslimah. Kemudian kalau tidak ada dokter wanita kafir, kalau tidak ada baru dokter laki-laki muslim, kalau tidak ada baru ke dokter laki-laki kafir. Ya. Jadi kalau dicukupkan dengan berobat pada wanita muslimah walaupun itu dokter umum, maka cukup, tidak perlu lagi yang lainnya. Tentu di sini juga saya memberikan Anda solusi yang baik sebenarnya. Cobalah mulai sekarang teman-teman sekalian kembali kepada pengobatan nabawiyah. Seperti misalnya sering mengkonsumsi habatus sauda, ya, jintan hitam, mengkonsumsi madu, ya, berbekam. Nah hari ini seingat saya kalau pertanggalan di Hijriah tapi mengikuti peraturan Indonesia, hari ini tanggal 17 Zulkaadah. Hari ini hari bekam. Ya, sangat baik Anda bekam. Begitu juga 2 hari lagi tanggal 19 ya, berarti hari Sabtu nanti, dan juga hari Senin tanggal 21. Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk berbekam di 3 hari ini. 17, 19, 21. Ini pengobatan luar biasa, mengeluarkan darah kotor dari tubuh. Anda bisa meminta pasangan untuk melakukannya, tidak harus pergi ke tempat bekam secara khusus. Sekarang juga Anda bisa otodidak mempelajari di Google kan tentang titik-titiknya. Saya pun begitu di rumah, saya minta keluarga saya yang melakukan bekam, saya tunjukkan titiknya kemudian dilakukan. Dan itu sangat bagus. Kata Nabi SAW, saya waktu sedang mi'raj ke langit, ya, tidak ada satu pun malaikat yang saya temui di langit kecuali mewasiatkan agar mengingatkan umatku untuk berbekam. Kemudian juga tidak boleh berlebihan dalam memeriksa ya yang tidak diperlukan sebagaimana sudah saya jelaskan tadi ya. Karena kalau kapan dia melihat yang tidak diperlukan, misalnya sakit di perut tapi dibuka bagian dada lah, apalah segala macam, ini semua tidak dibolehkan. Ya. Sama dengan dokter juga kalau dokter yang harus ya, melahirkan manusia ya, maka dia harus juga hati-hati. Jadi dia cuma lihat bagian itu saja, dia tidak boleh kemana-mana ya, ambil kesempatan untuk melihat yang lainnya, seperti itulah. Walaupun mungkin ada orang mengatakan tidak mungkinlah Ustaz, orang kalau lagi mengobati orang begini, Anda tidak tahu. Hati manusia kita tidak pernah tahu. Syariat tidak mungkin datang kecuali dengan hikmah ilahi. Allah lebih tahu sebagai pencipta. Saya sama Anda nggak paham masalah itu. Kemudian juga kalau seandainya ada penyakit ya bisa dideteksi tanpa membuka aurat, maka tidak boleh dia buka sama sekali. Itu saja lebih pekah lagi. Ya. Kalau sudah jelas ada yang harus luka bakar, harus diperban, maka dia harus sentuh, itu berbeda titik di situ ya. Tapi kalau lebih pekah lagi kata ulama, kalau seandainya ada orang yang tanpa buka aurat, misalnya ada orang merasa sakit kepala, dia udah tahu misalnya sakit kepala ini ada sebabnya, nggak ditanya mulai kapan, berapa jam lalu, ada sebabnya, mungkin dia kena terik matahari, mungkin udah dia sudah tahu, dia kasih obat, resep, selesai. Itu jauh lebih aman. Dan saya sudah memberikan masukan juga ya. Dan mudah-mudahan masukan ini bisa bermanfaat ya. Ini lillahi ta'ala. Kalau bisa spesialis-spesialis wanita seperti melahirkan ya. Ini biarkan dokter persalinan maksudnya ya. Spesialis kandungan. Ini lebih baik perempuan, jangan laki-laki di situ. Agar memang pintu ini sudah tertutup. Kecuali darurat sekali mungkin. Juga sudah kita jelaskan tidak boleh berkhalwat ya. Waktu saya jelaskan beberapa waktu yang lalu itu. Pada saat kita membahas dan tidak boleh berobat sembarangan ke dokter yang bukan mahram ya Pak. Dokter umum ya. Jadi jangan sampai ruangan pasiennya, ruangan dokternya
dingin, sejuk, bersih, wangi. Kemudian dokternya masih muda, tampan, masuk pasien masih muda, perempuan. Apalagi memang dia datang karena suka sama dokternya, ini berbahaya, berkhalwat berdua. Kata Nabi SAW, kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya adalah syaitan. Ya, dan harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga teman-teman sekalian yang perlu diperhatikan adalah kalau betul-betul diperlukan pengobatan tersebut dan memang harus ya dibuka, maka seperti misalnya tadi saya katakan melahirkan misalnya. Nah itu apa boleh buat? Dia harus melakukan dokter laki-laki itu misalnya. Maka dia lakukan tapi dalam keadaan darurat sekali. Ingat kita sudah jelaskan pendapat para ulama, kalau masih ada dokter wanita, maka hindari dokter laki-laki. Jangan Anda mengatakan, oh tapi saya lebih percaya dokter ini. Karena saya sering dengar itu informasi dari beberapa ummahat kita. Mereka menganggap, oh dokter ini saya sudah percaya gitu kan. Tak masalah lah pokoknya saya cuma mau melahirkan sama dia saja. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Karena ada syariat Islam yang mengatur Anda. Dan tujuan kita belajar seperti ini untuk memahami tentunya. Ya, untuk memahami. Jadi jangan sampai kita malah melanggar ini ya. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain tentunya yang menjelaskan tentang pentingnya menurunkan pandangan ini ya. Seperti misalnya selain surah An-Nur 30-31 tadi, juga ada firman Allah SWT di dalam surah An-Nur juga masih sama di ayat 27-nya dan ayat 58-nya. Ayat 27 itu bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Kata sebagian ulama, selain memang adabnya tidak boleh masuk nyolong-nyolong ke rumah orang, juga tujuan utama, salah satu tujuannya adalah supaya tidak melihat aurat mereka. Ya. Dan saya pernah jelaskan di pengajian-pengajian yang lain tentunya, bagaimana adab, ya kalau bertamu ke rumah orang, kita dianjurkan tidak berdiri pas di depan daun pintu rumah yang akan dibuka. Kita berdiri di daun pintu yang sebelahnya. Ya, sehingga kita tidak langsung melihat sesuatu mungkin yang tidak layak untuk dilihat di situ. Mungkin pas suaminya buka, istrinya nggak pakai mahram, nggak pakai tutup aurat, terus tiba-tiba lewat gitu kan. Nah itu semua untuk menjaga kebaikan. Juga dalam surah An-Nur 58 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir, ini masih dalam surah An-Nur ya, surah nomor 24. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukum alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Artinya, hai orang yang beriman, hendaklah pelayan-pelayan kalian laki-laki dan perempuan yang kalian miliki atau budak laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepadamu 3 kali dalam sehari. Itu di 3 waktu itu. Selain 3 waktu ini boleh mereka masuk tanpa izin, maksudnya bertemu. Tapi 3 waktu ini harus izin. Dan umumnya orang membuka aurat. Yaitu yang pertama sebelum sholat subuh. Ya. Kemudian yang kedua ketika kalian menanggalkan pakaian di tengah hari, waktu istirahat siang biasanya, orang tidur siang. Dan yang ketiga adalah sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu, kata Allah. Tidak ada dosa atasmu dan atas mereka, ya, selain 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Juga teman-teman sekalian, sabda Nabi SAW yang saya sudah sempat bacakan tadi, tapi saya baca lengkapnya sekarang. Hadis Bukhari Muslim. Kutiba ala ibni Adama nasibahu minaz zina. Mudrika dhalika mahalata la mahala ya. Mudrika dhalika la mahala. فالعينان زيناهما النظر والأذنين زيناهما الاستماع واللسان زيناه الكلام saya ulangi واللسان زيناه الكلام واليد زيناها البطش والرجل زيناها الخطى والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج atau farju ويكذب. Setiap manusia sudah ditentukan bagiannya dari berzina. Dia bisa kena dosa zina kalau dia tidak jaga nih. Hal itu pasti akan dirasakannya. Zina kedua mata adalah dengan memandang yang haram. Zina kedua telinga adalah dengan mendengar yang haram. Zina lisan adalah dengan berucap yang haram. Zina tangan adalah dengan memukul. Zina kedua kaki dengan melangkah ke tempat haram. Hati lebih suka dan berkeinginan, sedangkan kemaluan bisa melaksanakan hal itu ataupun tidak melaksanakannya. Ini tentu penjelasan tentang masalah bahaya melakukan penglihatan yang haram ini bisa membawa pada perzinahan yang memang itu adalah bagian daripada dosa besar. Dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, janganlah engkau lanjutkan pandangan pertamamu, yang tiba-tiba kamu lihat, ya, gitu, dengan pandangan berikutnya. Sesungguhnya pandangan yang pertama itu untuk kamu, sedangkan yang kedua tidak demikian. Maksudnya akan dihitung dosa. Jadi pandangan pertama saja kita pas sepintas lihat langsung kita turunkan pandangan. Tak boleh kita lihat terus gitu kan. Ya. Dalam Sahih Bukhari juga dijelaskan Nabi SAW memastikan tentang hak jalanan. Ya. Dikatakan oleh Nabi SAW, Iyakum wal julusa fitur ala turuqat. Iyakum wal julusa ala turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Faqalu malana bud innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Tapi ya Rasulullah, kata para sahabat, kami memang membutuhkan itu, kami harus duduk-duduk di jalan dengan kami berbicara satu sama yang lain tentang hajat kami. Qala fa idza abaitum illa al majalis fa'atu at-tariqa haqqaha. Kalau kalian tetap ngotot mau duduk di pinggir-pinggir jalan, nongkrong-nongkrong, maka berikanlah hak jalanan itu. Qalu, maka mereka berkata para sahabat, wa ma haqqut tariq? Apa haknya jalan itu ya Rasulullah? Qala guddul basar. Turunkan pandangan dari yang haram. Jadi jangan jelalatan sengaja mengganggu orang yang lewat dengan pandangan matanya. Wa kafful adza. Ya. Dan juga tidak menyakiti orang lain. Waraddus salam, menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam. Wa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ya, menegakkan kebenaran dan melarang dari kemungkaran. Ya, kemungkaran. Di dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan, ini saking tegasnya tidak boleh kita sembarangan melihat ya, apalagi kalau sampai pada tingkat mengintip. Kayak mengintip orang di kamar mandi, mengintip orang dalam rumahnya, ini bahaya sekali. Karena kalau yang sedang diintip itu sampai mencungkil mata kita, merusak, melempari batu atau memukulnya, maka dia tidak kena hukum sama sekali. Perhatikan riwayatnya. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata bahwa seseorang mengintip salah satu kamar Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah SAW sedang memegang semacam sisir dari besi. Ketika mengetahuinya beliau berkata atau bersabda, kalau aku tahu bahwa kamu mengintipku, pasti matamu sudah kutusuk dengan ini. Padahal bisa saja mungkin orang ini niatnya bukan jahat pada Nabi SAW. Karena umumnya sahabat niatnya baik gitu kan. Mungkin hanya sekedar mau tahu Rasulullah buat apa di rumah. Tapi tetap tidak boleh.
Dan ini berbahaya sekali. Saya dengar di Indonesia ini ada sebagian orang yang saya tidak tahu. Tapi ini saya dengar langsung dari beberapa sumber yang saya percaya gitu. Jadi mereka itu menjadikan seperti kebiasaan. Bahkan ada kebiasaan keluarga. Kalau ada orang yang baru menikah di keluarga itu, mereka sengaja memang meletakkan bolong-bolongan atau ada sisi-sisi di kamar pengantin itu yang bisa dilihat. Mereka sambil melihat orang melakukan biologis, naudzubillah. Pengantin baru itu tidak boleh semua. Sedangkan melihat saja secara langsung begini auratnya tidak boleh, apalagi melihat mereka melakukan biologis itu. Ya, dan ini sama tentu hukumnya pada saat kita tarik ke masalah nonton film porno dan seterusnya. Karena pasti melihat aurat orang. Semoga Allah maafkan yang lalu-lalu. Kita bicara pada saat kita belajar ini adalah ke depan. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang wanita berdekat-dekatan dengan wanita lain. Kemudian dia menceritakan kepada suaminya tentang wanita tersebut. Nanti insya Allah ini ada bahasan ya di pelanggaran yang selanjutnya yang ke-55 ya. Tentang tidak boleh seorang istri sengaja lihat-lihat teman-temannya. Ya, dia sudah cerita sama suaminya itu teman saya itu begini kulitnya putih lah, cantik lah, inilah. Itu nggak boleh karena nanti bisa suaminya tertarik. Gitu kan. Maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Juga Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, atau pada saat bahwasanya Nabi SAW melihat seorang wanita maka beliau kemudian menemui Zainab yang sedang menyamak kulit binatang. Lalu beliau menggauli Zainab. Kemudian beliau menemui para sahabat dan berkata, sesungguhnya wanita itu dari depan bisa digunakan syaitan untuk menggoda dan dari belakang juga bisa digunakan syaitan untuk menggoda. Maka jika seseorang di antara kalian melihat wanita sebaiknya segera mendatangi istrinya. Karena hal itu akan menghapus pikiran-pikirannya tadi. Dan ini berarti menandakan orang bisa selamat pada saat dia kembali kepada pasangan halalnya. Pasangan halal. Ya. Kalau seseorang misal dia melihat lawan jenisnya secara tidak sengaja atau ada hajat tadi sudah kita katakan ya hajat-hajat yang dibolehkan secara syar'i maka itu tidak ada masalah. Gitu kan? Orang misalnya lihat sepintas oh ini pematerinya si fulan ya. Tapi kalau dia melihat ya, orang itu terus melotot sampai akhirnya membuat dia bukannya perhatikan materi yang sudah disampaikan atau dokter penyampai dokter yang sedang disampaikan atau apalah ya penyampaian si penjual ya dia hanya fokus untuk melihat masalah fisik ini malah bisa menjadi sesuatu yang haram tadi sebagaimana sudah kita jelaskan teman-teman sekalian. Dan ini semua tentu hanya pada orang-orang yang tidak dihalalkan ya. Saya sudah jelaskan tadi. Kalau sama suami justru silakan suami istri. Sama orang tua, sama ponakan tadi, sama anak, sama mertua, segala macam dibolehkan. Tapi ada batasan sebagaimana sudah kita paparkan tadi panjang lebar. Allahu a'lam. Dan ini semua teman-teman sekalian murni untuk menjaga ya kesucian dan kehormatan kaum wanita. Ya. Karena di mata laki-laki saudariku muslimah kalau Anda termasuk orang yang menjaga ya tidak mudah lah tidak murahan semua orang bisa sentuh segala macam semua orang bisa memandangnya bahkan dia sengaja menjual auratnya di depan orang-orang maka kalau Anda tidak seperti itu Anda akan mulia Anda akan dimuliakan oleh kaum laki-laki itu akan segan dengan perempuan yang hati-hati sekali. Mereka tidak sembarangan sama lawan jenisnya. Tapi kalau orang gampangan, baru kenalan hari ini sudah langsung ke hotel, langsung ke bioskop, langsung ke mana-mana. Ini semua hal yang berbahaya sekali. Membuat nanti dia tidak dia hormati ya. Gitu.